Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para pemirsa, pencinta aliansi rakyat menggugat dimanapun berada, baik dalam dan luar negeri. Hari ini kita ada di satu tempat nih, lagi ngumpul-ngumpul lagi nih para presidium ARM untuk yang kesekian kalinya dalam rangka mengedukasi rakyat Indonesia agar rakyat Indonesia menjadi lebih cerdas, berani, militan, dan konstitusional tentunya. Nah, kali ini kita ingin bahas terkait masalah hari ini Presiden Jokowi lagi-lagi bikin blunder. Kenapa saya bilang blunder? Dia mengumumkan mobil Hyundai, mobil listrik Hyundai itu menjadi mobil resmi untuk kegiatan G20. Nah, pertanyaan seriusnya adalah SMK dikamanain, bos? Katanya nggak boleh impor. Katanya cinta produk dalam negeri. Kok event-event internasional begini bukannya mendorong agar supaya merek-merek Indonesia itu dikedepankan? Jadi mengutip apalagi ini pernyataan kawan kita ini udah kayak sales marketing katanya. Nah, ini kan repot sekali kita ini. Belum lagi hari ini masih kita lihat sendiri bahwa harga-harga sembako, harga minyak goreng juga ini belum kelar-kelar juga. Tetapi satu hal yang kita apresiasi adalah alhamdulillah ya, melalui Dirjen Kebudayaan, kenaikan tiket masuk Borobudur udah ditunda katanya. Seharusnya janganlah bicara ditunda, tidak perlu dinaikkan. Kondisi lagi krisis begini, daya beli lagi menurun, tuh apalah naikin semua harga-harga. Nah, belum lagi juga isu rencana akan dihilangkannya premium, digantikan Pertalite. Kemudian juga ada indikasi akan dinaikkan harga BBM. Ini semua naik. Di rejim Jokowi ini semua harga-harga bahan pokok masyarakat, bahan bakar, energi listrik semua sudah naik. Nah, ini nanti kita akan dengar pandangan nih berikut dengan mungkin ada beberapa isu-isu lain yang perlu diketahui. Dari siapa dulu nih? Dari Bu Ida, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan Aliansi Rakyat Menggugat. Kali ini di suatu tempat yang kebetulan hujan. Kami tetap ada di sini, tetap memberikan apresiasi untuk rekan-rekan semua yang ada di seluruh Indonesia maupun di dalam maupun di luar negeri. Kita akan kupas tuntas tentang permasalahan negara. Kenapa? Kali ini kayaknya harus emak-emak yang turun, benar-benar turun marah. Kenapa? Karena semua bahan kebutuhan pokok naik. Bahkan bukan naik, berganti harga. Minyak goreng yang katanya 3 minggu yang lalu akan diturunkan, ternyata boro-boro turun. Ini malah naik. Telur, gula, daging, minyak ayam, dan segala-galanya itu udah naik. Udah bukan 50% lagi, itu hampir 200%. Ada yang 200% ya. Ini kalau bukan mama yang menyikapi, yang bertindak, siapa lagi? Apa bapak-bapak yang akan marah? Enggak. Mereka datang ke rumah tinggal makan, tinggal ngasih duit, kita yang mengolah gitu. Cukup nggak cukup harus ada, dan mereka nggak mau tahu harus ada makanan, dan kita yang harus marah gitu. Siapa yang bilang minyak mau turun? Bapak Jokowi yang mau yang naikin beliau juga, siapa lagi? Pasti kalau misalnya naik itu kan melalui kementerian, dan kementerian kan pasti ACC dari atas, nggak mungkin juga kalau nggak di ACC. Nah, buruk rejim sekarang ini benar-benar menindas rakyat, penindasan, perampasan semuanya ada di sini. Jadi keburukan mana lagi yang bisa didustakan sekarang? Nggak ada. Gitu loh. Kalau misalnya sekarang mama cuma diem pasrah, mau apa lagi? Mau akan apa? Mau nunggu anak-anak kita menjerit kelaparan, cuma makan sama terasi? Oh enggak lah. Oke lah, sekarang minyak sayur aja nggak ada yang turun tuh. Ayam nggak ada turun, gula semuanya naik. Jadi cobalah berpikir nih mama yang sekarang hanya menggunakan jari-jarinya di media sosial, yang berkoar-koar di sana, yang selalu seolah-olah sebagai pejuang media sosial, selalu nyinyir, tapi mereka sendiri padahal sakit hati berjuang untuk mencukupi kebutuhan pokoknya di dalam. Nggak mau keluar-keluar lah.
Saatnya kita ini sekarang keluar. Ini emak-emak sekarang yang harus ada di garda terdepan, bukan lagi bapak-bapak. Kayaknya ya sekarang cuma menyikapi hanya itu ya. Lihat, dalam waktu dekat emak-emak akan turun ke jalan. Minyak goreng turunkan, harga kebutuhan pokok turunkan. Anak-anak kami keluarga di offline kan sekolah, jangan pernah ada lagi online. Karena kami tidak akan mau anak-anak kami bodoh. Jadi sekarang saya lempar ke teman yang lain, nanti mungkin akan saya tambahkan lagi, itu saja. Udah. Oke, lanjut. Selamat sore. Terima kasih dan rasa syukur yang dalam kehadirat Allah Subhanahu wa taala di sore hari ini kita bisa hadir bersama-sama dalam menyikapi persoalan-persoalan yang saat ini sangat miris. Berbagai macam masalah di bangsa ini dari hari ke hari makin bertambah, makin gak karuan. Ada aja yang untuk mensengsarakan rakyat. Seperti Borobudur. Candi Borobudur itu kan sebuah sejarah, yaitu yang nomor 7 di dunia ya. Keajaiban dunia. Tujuh Tapi nggak tahu keajaiban. sekarang berapa lagi? 7 keajaiban dunia itu ada di bangsa kita. Ini kan merupakan tempat wisata masyarakat, rakyat, dari rakyat kecil sampai rakyat besar. Harusnya ini kan Candi Borobudur milik bangsa ini dinikmati oleh rakyat. Jangankan untuk bayar masuk. Kita yang dari Riau, yang dari Sumatera aja kepingin datang ke sana, untuk ongkos ke Borobudur itu aja orang berpikir. Sampai di Borobudur nanti naik lagi 700. Masya Allah. Jadi kami minta sekali lagi, carilah hal-hal yang bisa menyenangkan hati rakyat. Jangan hal-hal yang membuat hati rakyat kecewa dan sedih. Ini tidak baik untuk perjuangan, untuk kepemimpinan Bapak Presiden Jokowi dan rejim ini. Untuk itu Pak Jokowi, jika Anda tidak pro rakyat, jika Anda tidak mau membela rakyat, Anda mundur deh. Anda mundurlah Pak. Karena adanya pemerintahan itu karena adanya rakyat. Kalau tidak pro ke rakyat, berarti Anda tidak dianggap. Terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Ini diskusi kita kali ini menarik nih, tentang seorang kepala negara yang dengan bangganya menunjukkan sebuah kehebatan produksi Hyundai. Ini kan merusak akal sehat kita. Lah, Hyundai itu merek dagang mana, bro? Pak Bos, ente itu kepala negara, seorang presiden, bukan sales mobil. Kalau mau jadi sales mobil, mending Pak Jokowi mundur dulu deh, baru jadi sales mobil. Ya, kalau tadi karya anak bangsa yang Bapak banggakan dimunculkan, gua apresiasi, angkat tangan. Loh, kali-kali dong munculkan SMK, itu yang dibanggakan. Apalagi datang kepala negara untuk di G20 katanya. Loh, inilah prestasi, inilah sebuah momentum untuk menunjukkan karya anak bangsa seperti SMK, seperti yang Bapak janji kampanye dulu. Nah, ini yang harusnya Bapak bangga munculkan. Lah, kok Hyundai sih yang Bapak munculkan? Emang Hyundai punya bangsa ini? Hello Pak. Hello Pak. Kalau cuma sekedar promosi gitu, mending Bapak jadi sales mobil aja deh. Saran saya, mending mundur segera dan jadi sales mobil. Jadi merek mobil apapun bisa Bapak promosikan. Ya Pak ya. Kalau tadi Bapak promosikan SMK, baru gua angkat jempol, hormat sama Bapak. Itu baru karya anak bangsa yang didengungkan selama ini. Jangan cuma SMK cuma dijadikan kendaraan politik doang yang jelas nggak ada ujungnya kemana. Itu dong, mikir dong Pak, mikir. Sekali-sekali mikir dong Pak, bagaimana memajukan bangsa ini. Lah, giliran yang Bapak berikan panggung kok merek dagang luar, Hyundai. Ini kan
Gila namanya, kegilaan akal sehat kita berpikir gitu loh. Emang Hyundai produksi anak bangsa? Emang Hyundai milik darah anak bangsa? Coba mikir dong Pak, kalau lebih bagus Bapak promosikan UMKM. Ya, UMKM Bapak promosikan, atau pariwisata Bapak promosikan. Itu masih mending Pak, masih ada korelasinya. Lah ini Hyundai, korelasinya di mana Pak? Di mana korelasinya? Nah, jadi Pak, sudahlah Pak. Kalau Bapak cocoknya jadi bintang iklan, banding mundur jadi presiden. Yang kami butuhkan presiden kepala negara, bukan bintang iklan. Bukan cuma sebatas buat selfie-selfie doang. Itu kami nggak butuh Pak. Kami butuh seorang kepala negara yang bisa menata negeri ini, yang bisa menegakkan keadilan, yang bisa memberi kesejahteraan bagi seluruh rakyat. Bukan buku bintang iklan. Kinerja Bapak yang saya perhatikan cuma suasana pada foto kok, nggak lebih dari situ. Ya udah Pak, dari saya gitu aja Pak. Bapak mundur aja deh. Lebih baik mundur secara terhormat daripada dipaksa rakyat untuk mundur. Sekian dari saya Pak. Salam people power. Nah, sekarang kita silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang menjelang sore setelah hujan turun hari ini. Alhamdulillah udara agak sejuk, mengantuk begitu. Hari ini aku mau ngomongin tentang masih topik yang sama karena memang belum ada perubahan di bahan pokok kita. Minyak masih mehong, telur, beras, gas, dan semua yang harus dibuat konsumsi rakyat masih tetap enggak ada perubahan. Tapi alhamdulillah kemarin kita ngomongin soal harga Borobudur ditunda. Kenapa ditunda Pak? Harusnya dibatalkan. Enggak cuma ditunda, dibatalkan aja Pak. Ya intinya kalau ditunda nanti tiba-tiba diputusin lagi tanpa babi bu bebo loh. Sudah 750.000 diem-diem seperti yang sudah terjadi selama ini. Janganlah Pak, jangan begitu, jangan berbuat. Rakyat sudah tahu bagaimana habis ini apa itu sudah kebaca. Jadi jangan lakukan lagi, itu sudah lagu lama. Cari dong yang baru, yang kita semua itu akan membuat bapak pemimpin kita atau presiden kita itu terbuka. Waduh, tumben nih bapak kita memihak kepada rakyat. Ini enggak lah, gimana ya? Atau nunggu rakyat people power dulu baru ada perubahan? Mau Pak? Tunggu aja ya Pak. Bapak sudah enggak ada dukung-dukungnya membela rakyat deh. Bapak sudah enggak ada yang namanya membela rakyat kecil untuk tetap hidup di negara kita. Bapak cuma mentingin oligarki doang. Bener nggak sih? Iya, ya nggak? Ya. Coba Manu deh terangin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini hanya mau fokus apa ya? Kita di sini diskusi ya. Apakah hidup kita ini sekarang ini semakin senang atau bagaimana? Enggak kan? Saya berapa kali saya ke pasar, saya bertemu dengan tukang Grab, tukang Gojek dan segala macam. Semua itu teriakannya sama, yaitu kenapa sekarang susah untuk mencari duit dan kita punya bahan-bahan sembako itu malah naiknya melonjak. Apakah itu karena biasanya yang tahun-tahun lalu ya, biasanya itu kalau setelah Lebaran itu mereka harga sudah mulai menurun. Tapi ini kenapa belum? Mereka bertanya, apakah ada yang salah? Ada yang berpendapat ini sebetulnya masalahnya itu adalah di kepemimpinan negara kita, pemerintah kita. Karena mereka lah yang harusnya bisa menjaga harga menjadi lebih stabil ya, dan untuk kepentingan rakyat banyak. Tapi sekarang apa yang terjadi? Apa yang kita lihat kepada mereka? Apakah mereka itu sekarang ini susah sekali ya melihat menteri di TV? Kayaknya sekarang ini tidak banyak kegiatan negara ya. Malah kita itu disuguh-suguhi oleh berita-berita yang makin lama itu makin bikin rakyat itu sengsara. Seperti hari ini saya melihat salah satu menteri BUMN ya, yang ingin menaikkan tarif listrik. Aduh,
kebayang nggak kalau memang kita nanti tarif listrik naik gitu ya, bagaimana susahnya kehidupan kita. Kemudian kemudian ada lagi harga cabai mahal segala macam. Ayo deh, aku kok ada rencana seperti ini ya. Yuk kita bikin nih emak-emak semua yang memang merasa susah di dapur ya. Susahnya kita itu semakin bertambah. Ayo kita kumpul-kumpul, kita bikin deh. Kenapa sih? Yuk kalian sama-sama kita tuntut pemerintah. Apa yang mereka lakukan ini tidak ada yang sedikit pun yang berpihak kepada rakyat. Ayo mak-mak, kita punya kekuatan, the power of mak-mak yang dulu ya. Tapi sekarang ini kita sudah lebih sadar dan kita sudah lebih cerdas. Kalau memang kita ini bukan ibu pertiwi yang hanya akan menangis melihat Indonesia sedikit demi sedikit hancur. Tapi kita ini adalah ibu pertiwi yang akan berdiri dan kita akan melawan kezoliman yang akan semakin merajalela. Sekali lagi, ayo teman-teman, kita sama-sama yuk mak, kita itu berjuang bersama dengan Aliansi Rakyat Menggugat, dan sama-sama kita berjuang dan kita tidak akan pernah berhenti ya sampai keadilan itu datang. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas Juli. Udah kelihatan dikit? Iya. Kelihatan nggak? Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tadi saya liatin, saya dengarnya bicaranya Ibu Pertiwi, terus Bapak Pertiwinya kapan ini? Nggak kelihatan Bapak. Jadi tadi keluhan daripada emak-emak, tapi nggak sadar juga sebenarnya itu tongkat awalnya adalah bapak-bapaknya. Kalau biasanya kita kasih uang 1.000 itu bisa memenuhi segalanya, sekarang buat ongkos anaknya udah berkurang. Iya, Ya kan? Semua naik, bensin naik, gas naik, dan tarif listrik mau naik juga ya. Iya. Kalau begitu nanti kita kumpulin masyarakat banyak, kita demo guling-guling di jalan. Kenapa guling-guling? Sudah saking tak sanggupnya kita menahan hidup ini. Benar. Ya, sekarang kalau saya lihat pekerjaan sulit. Sulit. Iya. Saya lihat sekarang banyak teman-teman bilang, "Bang, bagaimana Bang nih kerjaan kok nggak sama sekali? Kita dibayar dengan sebulan 1.800.000 nggak apa-apa deh." Itu saking sulitnya, bro. Untuk 1.800.000 itu untuk ongkos saja sudah kurang. Tapi mereka saking sulitnya mencari pekerjaan saat ini di Indonesia ini, akhirnya mereka terima apa adanya. Sedangkan tenaga asing terus nih. Tenaga asing terus berdatangan, kemudian dengan bukan sebagai insinyur, bukan sebagai perancang bangunan, bukan sebagai apa, tapi sama-sama. Kemana harga diri bangsa Indonesia ini? Bagaimana Bang Daeng? Aduh, sebagai presiden buruh ini, kita ini ikut juga merasakan gitu. Jadi sekali lagi, saya juga tadi agak ini ya, masih kok menterinya pada nggak ada, kemana ya menteri ya? Ada, ya kan? Ada satu doang. Susah ya. Iya. Kayaknya melihat menteri sekarang ya. Terakhir, Menteri sekarang paling enak. ya betul. Tidur makan juga ya, nggak pernah kelihatan di mana-mana. Terakhir aku lihat malah di media sosial mereka lagi jalan-jalan ke luar negeri. Waduh, kok nggak bilang saya sih? Sama suami sama istri-istrinya coba. Kalau bilang saya telepon suruh balik buru-buru. Padahal itu. Siapa tuh? Oh, itu super. Aduh, itu menteri segala-galanya dan itu yang paling diandalkan. The Lord. Iya. Iya, ini yang bingung kok. Menteri segala tempat dan buat untuk atasi situasi dan Iya. singkat menstruasi. Tapi ada yang berani ya? Nggak tahu gua masalahnya. Enggak, tapi gini. Enggak gini. Itulah hebatnya Pak Luhut ya. Sehingga yang lain nggak perlu dipakai lagi, cukup beliau. Dan saya salut dengan beliau. Yang lain tidak usah dipakai. Yang lain jalan-jalan aja. Jadi inilah yang saya pikir ini keresahan kita, keresahan masyarakat Indonesia dengan kondisi sekarang ini. Sudah lagi bicara listrik naik, yang lain-lain belum ada, beras naik, semua naik, harga pokok naik, kemudian TKA terus meningkat, kemudian lagi tadi yang saya dengar dari teman-teman bicaranya dari media massa itu tentang mobil listrik yang harusnya itu yang benar harusnya dia SMK yang dimainkan itu janji presiden yang harus ditepati, tapi saat ini malah Jualan yang lain. Hyundai. Saya bingung ini, saya juga masih belum masuk pikiran saya gitu. Ini yang harusnya diperhatikan. Begitu sulitnya kita hidup di negeri kita sendiri. Ayo sama-sama sekarang kita bersatu, bergandengan tangan, diam di titas atau bangkit melawan, sebab mundur ada suatu pengkhianatan. Merdeka. Ya, udah silakan. Mengingatkan yang
Untuk teman-teman semua, rekan-rekan semua, dan seluruh rakyat Indonesia yang mungkin akan ikut bergabung dengan ARM nanti pada tanggal 11 Juni 11 hari Sabtu diskusi ya. Kita akan berdiskusi pertama menyikapi keikutsertaan kita pada tanggal 15 yaitu membersamai buruh, dan kita juga gak akan turun aksi buruh tanggal 15. Kita akan diskusikan di situ. Yang kedua, kita akan kupas tuntas tentang Undang-Undang Omnibus Law. Kenapa harus dikupas? Karena di situ ada 79 undang-undang di dalam gerbong, yang itu adalah bentuk penindasan kepada rakyat. Di dalamnya ada yang menyangkut kepada hak kita di dalam rumah, yang menyentuh juga anak-anak, terutama tentang pendidikan, apalagi tentang pertanahan, di mana di situ juga disebutkan bahwa hak sertifikat atas rumah itu akan dibatasi oleh pemerintah. Betapa zolimnya. Jadi milik kita dibatasi oleh undang-undang. Itu kan hasil kita, hasil tenaga kita, uang kita. Kenapa harus nah itu per berapa tahun kita harus melapor gitu, harus bayar pajak. Itu milik kita loh. Itu ada di Undang-Undang Omnibus Law. Dan kita harus tahu sebagai perempuan. Jadi Undang-Undang Omnibus Law bukan hanya buruh yang harus fokus di situ, tapi semuanya, semua rakyat harus fokus membahas dan menyikapi semua undang-undang Omnibus Law. Ya, kita ikuti nanti pada tanggal 11 Juni hari Sabtu di Taman Eco Park ya. Jam berapa? Jam 10.30 ya, lebih pagi lebih bagus karena memang takutnya cuaca hujan ya. Jadi kita tunggu di sana. Silahkan nanti berpendapat seperti apa saja. Kita akan TikTok untuk berdiskusi. Itu saja ajakan dari saya. Jangan lupa, saya ulangi lagi, jangan lupa hari Sabtu kita kumpul di Tebet Eco Park. Kita akan bersama-sama kita berdiskusi politik dengan tema piknik. Di sana kita akan membahas Undang-Undang Omnibus Law. Saya hanya ingin berbicara kalau selama ini apa yang kita pikirkan itu adalah salah. Jadi kita hanya berpikir Omnibus Law itu hanya untuk kehidupan buruh, tapi tidak. Ini juga menyangkut kepada kehidupan kita, hajat hidup kita ya, hajat hidup orang banyak. Jadi kalau sekarang ini kita tidak peduli, akan seterusnya kita akan menjadi bangsa yang terjajah. Ayo kita sama-sama, kita pintar, jadilah kita emak yang pintar, yang melek politik, yang kita juga militan, dan kita akan membela apa yang memang punya kita dan hak anak cucu kita. Terima kasih. Oke pemirsa, itulah tadi pandangan-pandangan, pendapat-pendapat dari para presidium Aliansi Rakyat Menggugat, bahwa memang menyaksikan hari ini bahwa rakyat Indonesia dalam keadaan tidak baik-baik saja. Sudah banyak penderitaan rakyat Indonesia, khususnya kalangan menengah ke bawah, yang semakin sulit kehidupannya. Ini terjadi karena kekalahan rakyat Indonesia terhadap kebijakan politik. Rakyat Indonesia kalah secara politik oleh oligarki kekuasaan hari ini. Mereka begitu menguasai sistem perpolitikan kita di tanah air, sehingga melalui kemenangan politik ini mereka melakukan kebijakan-kebijakan secara hukum, secara ekonomi, secara sosial, lingkungan hidup dan sebagainya, untuk menancapkan kukunya lebih dalam lagi demi menguasai sumber daya alam dan sumber daya manusia Republik Indonesia. Mereka melakukan represi-represi, tindakan-tindakan dengan segala infrastruktur melalui sebuah kebijakan-kebijakan politik. Jika ada pejabat yang tidak sejalan dengan penguasa hari ini, mereka dimutasi, dipecat, dikriminalisasi, pokoknya disingkirkanlah. Sehingga ini menjadi ketakutan-ketakutan sendiri di setiap segmen masyarakat. Tapi perlu diketahui pemerintah, tidak selamanya rakyat takut. Pasti kelak nanti rakyat ini akan menjadi berani. Karena kenapa? Karena penderitaan yang dialami rakyat itu dipertontonkan hari ini semakin terang benderang, ya kan?
semakin terang benderang sehingga membangkitkan kedaulatan rakyat yang diatur oleh konstitusi kita. Rakyat harus memenangkan pertarungan politik hari ini. Kebijakan politik, konstitusi kita hari ini terlalu mengeksklusifkan partai politik. Buktinya hanya partai politik yang memiliki presidensial threshold 20% yang bisa mencalonkan presiden dan wakil presiden. Di luar itu tidak bisa. Belum lagi parliament threshold juga 4%. Nah, ini semua kebijakan-kebijakan yang dibuat untuk mengkanalisasi kebebasan berdemokrasi di Indonesia, ya kan? Nah, padahal kalau berdasarkan data hasil survei bahwa Presiden Jokowi juga itu berada pilpres 2 kali pilpres itu. Pada Pilpres 2019 itu adalah daftar pemilih itu ada 192 juta jiwa. Nah, Jokowi itu hanya dipilih apalagi ini sekitar yang pilih Jokowi ya, itu Jokowi Ma'ruf itu 85 jutaan lebih, sementara Pak Prabowo itu 68 juta lebih. Nah, ini dan golputnya ada sekitar 38 juta. Kalau di skala persentase Jokowi Pilpres kemarin itu sekitar 44,40%. Kemudian Prabowo dipilih 35,60% dan yang golput itu kurang lebih sekitar 20%-an. Ini artinya bahwa kalau bicara demokrasi 50% plus 1, ini 2 kali periode ini Jokowi tidak menembus itu dan tidak merata ke seluruh wilayah tanah air. Nah, tentunya kita berharap Mahkamah Konstitusi untuk dapat menghapuskan parliamentary threshold 20% ini menjadi 0%. Dan begitu pula juga hari ini euforia teman-teman yang hari ini sudah bicara capres-capres. Ini yang disayangkan. Kenapa saya sangat sayangkan? Karena KPU sendiri belum jelas, belum begitu terang benderang menjelaskan aturan main pemilu yang jujur, benar dan adil. Bagaimana mau jujur, benar dan adil kalau kota suaranya aja dari kardus, gitu loh. Terlepas itu mau dilaksanakan, itu kan sebuah langkah yang sangat kontroversial, dan kita sebagai bangsa Indonesia itu sistem demokrasi kota suara dicaci maki di luar negeri. Kok ada kotak suara gitu dari kardus gitu dilegalkan gitu, sehingga melahirkan pemimpin berkualitas kardus jadinya. Ini yang harus segera dibenahi oleh rakyat Indonesia. Anda melalui sebuah sistem demokrasi yang diciptakan hanya untuk kepentingan oligarki, bukan kepentingan rakyat. Jadi kalau Anda membenamkan diri Anda iya saja dengan seperti itu, dengan hari ini mengusung capres-capres, itu sama aja Anda melegitimasi oligarki kekuasaan untuk terus berkuasa di pemilu. Terus kapan rakyat berdaulat gitu loh. Nah, maka dari itu Aliansi Rakyat Menggugat sering akan memberikan edukasi, memberikan pemahaman-pemahaman politik kepada rakyat agar rakyat itu bercerdas secara politik. Kalau rakyat sudah cerdas secara politik, insya Allah rasa ketakutan mereka, keberanian mereka itu, ketakutan mereka akan pelan-pelan sirna dan keberanian itu akan muncul. Nah, ketika rakyat sudah cerdas dan berani pasti militan. Nah, ketika rakyat sudah cerdas, berani, dan militan, maka disitulah saatnya hari ini kita saksikan ke depan nanti akan terciptalah gerakan-gerakan kedaulatan rakyat. Karena semua syarat-syarat baik ekonomi, hukum, sosial, budaya itu sudah rusak semua di rejim ini. Jadi tidak ada lagi cara lain agar rakyat bangkit untuk melakukan gerakan-gerakan percepatan terhadap perubahan dan bersifat fundamental. Itu harus segera dilakukan. Kalau tidak, maka rakyat selamanya akan menjadi ladang ladang penjajahan. Rakyat akan terus dijajah. Jadi Pancasila, terus founding father kita memerdekakan kita, itu tidak akan pernah kita rasakan. Rakyat Indonesia merasakan kemerdekaan 100%. Yang merasakan kenikmatan kemerdekaan bangsa kita ini hanya kelompok 1%. Orang-orang yang memiliki modal, orang-orang yang dekat kekuasaan, orang-orang yang masuk dalam lingkaran oligarki. Kita yang mayoritas rakyat ini yang ratusan juta jumlahnya, hai sadarlah, bangkitlah kalian untuk tunjukkan bahwa kedaulatan rakyat itu Indonesia itu masih ada. Kita pinjam istilah Muhammad Hatta bahwa lebih baik Indonesia ini tenggelam kalau rakyat Indonesia itu masih terus saja dijajah. Dan hari ini kita sudah terjajah lagi, karena orang merdeka itu pasti akan menikmati segala sesuatu, sumber daya alam yang ada di Indonesia ini menjadi
hak milik hajat hidup orang banyak, sehingga tidak perlu lagi kita lihat ada orang miskin, ada fakir miskin tidak dibantu oleh pemerintah, ada anak yatim, orang tua jompo, janda-janda yang harus disantuni, dibantu oleh negara untuk menjalankan kehidupannya, sehingga melahirkan generasi-generasi kita, bangsa kita ke depan itu generasi-generasi yang cerdas, berani dan militan juga demi menjaga kesatuan Republik Indonesia. Nah, untuk itu mungkin itu saja pertemuan kita kali ini. Kita cukupkan. Billahi taufiq, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, kedaulatan ada di tangan rakyat. Salam people power. Jokowi Jokowi mundur.